Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai sesi selanjutnya ya. Sesi selanjutnya, sesi kedua. Tadi di sesi pertama tadi kita sudah bahas tentang eh, backup untuk mencegah ransomware. Jadi salah satu eh, kenapa ransomware itu ada di tempat Bapak Ibu, di pabrik Bapak Ibu sekalian, karena adanya problem ya terkait dengan jaringan. Nah, salah satu problem itu nanti kita akan dengarkan, akan dibahas oleh Pak Sukma dari SmartNet Indo Multisolusi. Jadi kita akan langsung masuk ke sesi yang kedua. Hari ini kita akan membahas tentang, wah judulnya serem banget nih Pak ya. Smart Manufacturing, ya, present Eka How for Wi-Fi Smart, Wi-Fi Excellent, Wi-Fi Intelligent, ya, to realize Industrial Revolution for IT, OT, Robotic, ya. Jadi ini tema yang lagi menarik, sangat menarik ya buat teman-teman Bapak Ibu sekalian. Silakan mengambil tempat di dalam booth sini, duduk aja, istirahat dulu sambil dengerin sesinya dari Pak Sukma, dan juga nanti ada selain Pak Sukma ada Pak Faisal ya. Pak Faisal yang akan nanti mendemokan ya. Oke, seperti yang saya bilang, kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan Aptiknas di kegiatan Manufacturing Indonesia. Dan kita akan juga merekam dari sesi ini. Teman-teman nanti bisa melihat sesi ini kembali di YouTube, DPP Aptiknas dan Indo B2B. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung mempersilakan Pak Sukma untuk bisa membawakan materinya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan yang sehat dan baik-baik selalu ya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang Pak. Maka oleh sebab itu izinkan saya untuk kenalan dengan Bapak Ibu sekalian. Nama saya Sukma Wijaya. Saya dari PT SmartNet Indo Multisolusi. Kebetulan saya sebagai Senior Network Security Engineer ya. Security Engineer seperti itu Pak. Yang dimana salah satu job desk saya adalah melakukan desain infra network, kemudian mendevelop infra network termasuk untuk infra network kebutuhan di sisi manufacturing Pak. Karena kita ketahui saat ini perkembangan teknologi di sisi manufacturing itu sangat pesat. Ya, betul. Apalagi kita melihat bahwa untuk saat ini pun di manufacturing sudah menggunakan robot ya Pak ya, untuk membantu produksi, untuk membantu delivery dan lain sebagainya. Jadi dengan kebutuhan seperti itu, ini harus didukung dengan infra network yang mumpuni Pak. Kenapa? Karena seperti kita ketahui bahwa dari sisi robotik, kemudian dari sisi IoT atau dari sisi mesin-mesin production yang dimana mereka juga butuh untuk bertukar data ke arah server Pak. Baik itu data produksinya, baik itu data hardly perangkatnya dan lain sebagainya. Nah itu membutuhkan sebuah infra yang dimana infra ini untuk membantu konektivitas mereka. Seperti kita ketahui kalau infra network jaringan Pak, biasanya itu kita membutuhkan gelar kabel yang banyak Pak ya. Nah tetapi kalau di manufacturing ini tidak efektif Iya, Pak. repot Seperti Pak. Itu. Iya, Repot. betul, ya. Kenapa repot? Karena dengan area yang luas Betul. ya di sisi pabrik dan lain sebagainya, kita gelar kabel lumayan Pak mahal. Iya, betul, betul. Secara produksinya kemudian tidak fleksibel. Nah, gimana solusinya? Solusinya itu yaitu kita menggunakan access point Pak untuk konektivitas datanya. Ya, karena apa? Karena dengan menggunakan access point dari sisi robot, dari sisi mesin kita itu masih bisa terintegrasi. Ya. Jadi kita bisa memonitor juga kondisi mesin produksi kita seperti apa. Jadi
Tapi ada isu di sisi access point ini Pak. Kenapa? Karena kalau kita tidak melakukan desain yang benar ya untuk penempatan access point yang tepat, itu bisa jadi malah menghambat Pak dari sisi kinerja alat-alat produksi mesin kita ya, baik itu robotnya dan lain sebagainya. Karena di robotik ini atau di mesin-mesin kita ini butuh konektivitas jaringan yang lancar seperti itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, nah ketika kita ingin menerapkan hal itu, terutama untuk membangun infra network di sisi jaringannya ya, untuk mesin-mesin kita harus mempersiapkan Pak. Dan kebetulan kita punya solusi yang dimana solusinya ini dapat membantu Bapak Ibu sekalian, terutama untuk mengetahui jumlah kebutuhan dari sisi access point yang akan dipasang. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya kita tidak bisa memperkirakan pada saat pemasangan, ternyata di titik ini ada yang kurang, atau ternyata akses point yang kita beli kelebihan. Nah ini kan sangat dari sisi keuangan juga agak terganggu ya Pak ya. Seperti itu, karena kita beli barang tapi barang tersebut gak terpakai seperti itu. Nah, Ya ini menarik nih Pak Sukma ya, karena banyak teman-teman di sini pabrik-pabrik ini pikir wah kita pasang aja wifi di mana-mana gitu kan. Betul. Iya, ternyata bukan solusi yang tepat ya Pak ya. Betul. Kita memasang wifi yang banyak di satu lokasi itu tidak tepat juga Pak. Karena banyak sekali faktor-faktor yang bisa jadi malah dengan banyaknya akses point itu jadi problem. Ya. Nah, gimana supaya tidak problem? Nah, apalagi sekarang saat ini perkembangan teknologi di jaringan juga semakin pesat Pak. Terutama untuk akses point ini sudah ada teknologi namanya Wi-Fi 7 yang dimana secara transfer rate datanya itu lebih cepat dan lebih bagus daripada yang sebelumnya. Nah, oke. Nah, ini juga bisa jadi memberikan solusi kepada Bapak Ibu sekalian ketika ingin mengimplementasikan Wi-Fi 7 di perusahaannya atau di kantornya, baik di pabrik maupun di sisi ofisialnya Pak. Ya, seperti itu. Oke, pointer ini Pak kalau mau ke layar. Ya nggak apa-apa Pak, di sini aja Pak. Ya. Biar bisa di zoom layarnya nih di kamera. Ya. Oke, teman-teman, kita ketahui bahwa sekarang perkembangan teknologi sangat pesat dan untuk teknologi access point juga saat ini sudah mencapai Wi-Fi 7 yang dimana Wi-Fi 7 ini secara regulasi Pak, ini sudah masuk Pak, sudah diresmikan oleh Komdigi. Ya. Dan penerapannya juga yang kita rasakan itu secara kualitas jaringan datanya sangat cepat Pak. Cepat ya. Transfer datanya. Berapa transfernya Pak kalau Wi-Fi 7? Transfer datanya itu hampir 1 giga ya Pak. 1 giga, oke. Tergantung kondisinya. Ya, seperti itu. Nah, dengan perkembangan seperti ini dan ini juga nanti akan melihat terkait dengan kebutuhan Bapak Ibu juga terkait dari sisi mesin-mesin yang Bapak Ibu pakai. Seperti itu, karena dengan semakin stabilnya konektivitas di jaringan ya, maka secara keberlangsungan alat-alat kita beroperasi itu jadi lebih baik dan lebih efisien seperti itu. Nah, teman-teman atau Bapak Ibu sekalian mungkin bisa dilihat ya. Ini adalah perkembangan era dari sisi teknologi access point yang ada. Gak apa-apa Pak di situ aja. Nah, kita bisa melihat teman-teman bahwa dari sisi teknologi Wi-Fi ya, itu dimulai dari tahun 97 ya, yang dimana untuk kecepatannya itu di 2,4 GHz frekuensi yang dipakai. Dan itu sampai di tahun
2003, kemudian di 2009 sudah muncul teknologi baru yaitu di frekuensi 5 GHz yang dimana secara kecepatan, secara ruang lingkupnya lebih luas lagi daripada 2,4. Kenapa? Karena frekuensi 2,4 ini Bapak Ibu ini sebenarnya sudah full ya. Dipakainya itu sudah full. Jadi makanya ada teknologi terbaru yaitu 5 GHz. Kemudian di tahun 2009 muncullah namanya Wi-Fi 6 atau Wi-Fi 6 yang dimana secara kecepatan transmisi datanya itu lebih cepat ya daripada sebelumnya. Walaupun untuk Wi-Fi 6 ini memang masih menggunakan dua frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Kemudian perkembangan sekarang di tahun 2024 ini sudah ada namanya Wi-Fi 7 yang dimana Wi-Fi 7 ini dia berada di frekuensi 6 GHz. Secara kecepatan sungguh cepat. Kebetulan untuk di Indonesia Wi-Fi 7 ini ditesting langsung oleh Komdigi Pak. Ya, karena kebetulan kita di 3 bulan yang lalu diminta untuk melakukan verifikasi terkait sinyal Wi-Fi yang ada di Komdigi menggunakan tools EKHAU untuk mengetahui performanya Pak. Dan itu sudah diterapkan di Komdigi sehingga di tahun ini atau di tahun depan terkait Wi-Fi 7 ini sudah bisa kita rasakan manfaatnya atau sudah bisa kita implementasikan. Secara kecepatan, secara ruang frekuensinya sangat besar sehingga ini dapat meminimalisir terkait permasalahan konektivitas data yang sering terjadi ketika kita mengakses Wi-Fi seperti itu. Nah, apa sih benefit dari sisi Wi-Fi 7 ya? Terutama untuk diterapkan di manufacturing Bapak Ibu ya. Yang pertama secara kecepatan cepat ya. Ini bisa kita lakukan tes bandwidth ya terkait hal itu. Nanti kita akan coba demokan dengan menggunakan EKHAU ya. Ya semoga di sini sudah ada Wi-Fi 7 Pak ya, Wi-Fi yang dipasang di sini ya. Tapi kalau misalnya belum, kita akan lihat terkait performa network yang ada di ruangan ini ya, seperti itu dengan menggunakan tools EKHAU. Kemudian yang kedua, secara latensi lebih rendah, kemudian secara reliability juga lebih better dan security juga mungkin lebih ada pengembangan lebih baik ya daripada sebelumnya seperti itu. Dan untuk kecepatannya itu dia bisa mendeliver untuk bandwidth-nya itu sampai 1 gigabyte per second. Jadi sangat cepat dan sangat stabil seperti itu. Nah, ini adalah data rate terkait Wi-Fi 7 Bapak Ibu sekalian. Jadi terkait dengan kecepatan bandwidth yang dapat kita rasakan ketika menggunakan Wi-Fi 7 ya, termasuk beberapa channel yang bisa dipakai seperti itu. Kemudian yang berikutnya, Wi-Fi 7 ini menggunakan spektrum 6 GHz ya, yang dimana spektrum ini lebih besar sehingga pada saat kita mengimplementasikan Wi-Fi 7 tidak akan terjadi namanya interference terkait channel yang ada, yang dimana biasanya interface channel ini yang menyebabkan secara performa network di sisi Wi-Fi kita itu jadi kurang bagus seperti itu. Jadi dari sisi spektrumnya dia lebih besar, lebih banyak ya daripada 2,4 GHz maupun 5 GHz sehingga terjadinya interference channel pada di satu ruangan itu
kemungkinan besar tidak ada. Kenapa? Karena kita bisa menggunakan channel-channel yang ada seperti itu. Nah, ini adalah spectrum availability di sesuai regionnya ya. Bisa kita lihat dari sisi benua Amerika, Asia, kemudian dari sisi Eropa, termasuk di Australia. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, ya. Salah satu hal yang menjadi isu terkait masalah performa pada jaringan WiFi kita itu biasanya terjadi karena adanya interference channel, yang dimana interference channel yang digunakan itu bertabrakan, ya. Seperti itu biasanya ini terjadi di frekuensi 2,4 GHz. Kemudian termasuk juga di 5 GHz. Biasanya ini ada hal ini bisa disebabkan pertama karena banyaknya akses point yang terpasang. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita pasang banyak akses point itu bisa jadi menyebabkan performa jaringan kita jadi drop, tidak bagus, ya. Kenapa? Karena banyak frekuensi itu jadi bertabrakan. Jadi istilah kita pasang banyak akses point, Pak, di satu lokasi itu jadi lebih bagus, ternyata enggak. Seperti itu. Kemudian problem yang berikutnya biasanya terjadi adalah ada satu akses point yang dimana secara kekuatan sinyalnya lebih kuat, ya. Misal di sini ada 5 akses point, gitu ya. Tetapi dari sisi end device kita ternyata itu connect-nya hanya ke satu akses point saja. Seperti itu. Sehingga kita merasakan kok secara koneksi ke internet ya itu lemot ya. Seperti itu. Jadi itu disebabkan oleh satu akses point secara kekuatan sinyalnya itu lebih kuat daripada akses point lainnya. Sehingga dari sisi perangkat akan melihat, oh, akses point ini kuat nih. Saya join ke sana saja. Padahal di dalam akses point itu sudah full, Pak. Nah, sehingga performanya jadi menurun. Dan ini sering kita temukan ya di beberapa customer kami juga, Pak. Terkait hal itu pada saat kita verifikasi ternyata memang end device user itu baik itu laptop ataupun handphone itu connect hanya di satu akses point lainnya, sedangkan di akses point lain yang ada di sekitarnya itu kosong, Pak. Seperti itu. Nah, yang berikutnya teman-teman, ini adalah beberapa case yang kita temui ya, terutama di sisi manufacturing. Biasanya di manufacturing itu atau di warehouse ya, itu kan banyak sekali rak-rak, kemudian banyak sekali mesin ya, yang dimana bisa jadi pada saat kita berjalan di sana ya, ternyata kekuatan sinyalnya tidak bagus ya. Padahal kalau kita lihat misal di situ akses pointnya ada di atas kepala kita, Pak. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena biasanya begini, Bapak Ibu sekalian, hal itu disebabkan karena di lokasi tersebut banyak obstacle. Ya, jadi kayak mesin, kemudian kayak tembok atau kayak dinding itu adalah obstacle yang biasanya menyebabkan secara coverage signalnya yang harusnya melebar jadi sempit. Nah, itu yang terjadi. Jadi ketika kita dalam warehouse, walaupun di situ ada kanan kiri WiFi, tapi bisa menyebabkan kita tidak bisa terkoneksi.
Ya, kenapa? Karena ternyata ada area blank spot yang disebabkan ya oleh obstacle-obstacle yang ada. Kemudian yang berikutnya, nah ini case terkait AR atau VR ya, biasanya untuk bermain game Pak. Kalau untuk bermain game tidak bisa dipungkiri itu harus stabil ya connectivity-nya. Bahkan kalau tidak stabil atau banyak interferensi gitu, itu kurang bagus. Kemudian terkait untuk robotik dan automation. Nah ini yang pasti dipakai oleh mesin-mesin Bapak Ibu sekalian ya. Apalagi sekarang sudah era robotik ya Pak ya. Baik untuk pengiriman barangnya di lokasi, kemudian untuk pembuatannya dan lain sebagainya. Termasuk kalau kita lihat di pameran ini juga banyak ya yang membawa produk-produk robotik. Yang dimana produk ini dapat membantu kita untuk memaksimalkan di sisi production. Nah, dengan adanya produk seperti ini, dia membutuhkan konektivitas yang stabil. Ya, biasanya mereka ini tidak menggunakan kabel, Pak. Karena kalau menggunakan kabel itu tidak fleksibel, ya. Secara konektiviti jaringnya tidak fleksibel, sehingga apa yang solusinya supaya alat-alat ini bisa berinteraksi dengan integrasi dengan jaringan secara lancar, yaitu dengan menggunakan WiFi. Nah, salah satunya kita bisa menggunakan WiFi 7, yang dimana WiFi 7 ini secara tadi sudah saya sampaikan kecepatannya juga sangat bagus, ya, low latency dan lebih better ya terhadap lebih stabil untuk konektivitas yang dibutuhkan oleh robot maupun alat-alat manufacturing ini. Seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah biasanya Bapak Ibu, ini adalah terkait topologi infra network ya yang digunakan atau yang biasa kita pakai gitu ya. Jadi ada cloud base ya yang dimana itu untuk aplikasi kita yang ada di cloud gitu ya, apakah itu menggunakan AWS dan lain sebagainya. Kemudian ada interkoneksi ke internet ya, kemudian ada perangkat router, firewall sebagai security-nya. Kemudian ada local controller, baru di-share dengan menggunakan switch baru ke arah access point. Ya. Jadi seperti ini, dan access point ini ya saat ini digunakan nggak hanya untuk komunikasi data saja untuk di office ya, tapi juga dipakai di manufacturing Pak. Baik itu manufacturing yang agak berat ya, dalam artian secara produksinya suhunya yang panas gitu ya, atau suhunya yang dingin dan lain sebagainya. Nah, biasanya terkait network itu ada terjadi bottleneck ya. Pertama dari sisi internet bandwidth. Ya, jadi kalau Bapak Ibu merasa kok saya ketika connect ke internet agak lemot ya, seperti itu. Bisa jadi bukan dari internet service provider kita atau internet yang kita sewa gitu ya. Kemudian yang berikutnya dari sisi router ya atau firewall untuk security-nya, kemudian dari sisi switch-nya maupun dari sisi cabling-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa apa sih yang menyebabkan WiFi kita terasa lambat ya ketika kita akses? Padahal kalau kita connect pakai LAN itu kecepatannya sangat tinggi. Tapi ketika akses pakai WiFi itu agak kurang. Nah, itu biasanya disebabkan adanya bottleneck. Ya, baik dari sisi kabel, dari sisi switch ke arah access point-nya maupun ke arah routernya, atau dari sisi access point-nya sendiri yang sudah full ya diakses oleh kita semua. Nah, ini adalah kalau kita mengimplementasikan WiFi 7 Bapak Ibu sekalian, ini adalah tipe kabel yang kita pakai ya. Ada Cat 8, Cat 7 ya. Kemudian ada Cat 6A yang dimana secara kecepatannya bandwidth-nya bisa mencapai 10 GB ya. Ini sangat cepat.
Nah, yang berikutnya adalah sebelum mengimplementasikan WiFi ini ada baiknya kita melakukan planning ya terkait hal itu supaya apa? Supaya performa jaringan kita itu pada saat diimplementasikan tidak terkendala. Nah, biasanya ini adalah rekrutmen yang harus kita siapkan terlebih dahulu. Pertama dari sisi bisnis, ya. Dari sisi stakeholder itu seperti apa, ya. WiFi yang mau dipurpose-nya gimana, kecepatan bandwidth-nya seperti apa. Kemudian nanti balik ke technical requirement, biasanya ini jatuh ke teman-teman IT ya, yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian yang menentukan nanti tipe access point yang mau dipakai seperti apa. Kemudian baru dilihat dari sisi RF requirement-nya terkait coverage signalnya nanti gimana di lokasi ya. Seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu, kita membawa tools namanya EKHAU ya. Di mana tools EKHAU ini dapat membantu kita untuk mendesain terkait jaringan WiFi yang akan kita pasang. Ya, ada beberapa tools yang kita pakai, yaitu melalui software. Kemudian kita juga menggunakan tools EKHAU ya untuk melihat secara langsung coverage signal ya. Untuk di software, secara toolsnya kita bisa memvisualisasikan dalam bentuk 3D, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi dari map yang Bapak Ibu berikan nanti bisa kita view-kan dalam bentuk 3D sehingga kita bisa melihat secara keseluruhan coverage signal yang bagus seperti apa. Nah, yang berikutnya adalah kita akan melakukan survei di lokasi. Ya, tujuannya untuk mengetahui, misal di lokasi sudah ada akses point yang Bapak Ibu pasang. Nah, kita di sini bisa melihat apakah akses point tersebut secara coverage signalnya sudah bisa memenuhi kebutuhan Bapak Ibu sekalian atau ternyata masih ada area yang blank spot. Kemudian yang berikutnya, dengan menggunakan tools EKHAU ini Bapak Ibu, dari tools EKHAU ini dia dapat mendeteksi terkait obstacle yang ada di lokasi ya. Di sini bisa Bapak Ibu lihat ya, beberapa obstacle yang ada yang ternyata dapat menyebabkan performa WiFi itu jadi kurang bagus ya. Pertama kita bisa melihat ada tembok ya Bapak Ibu sekalian, dia ternyata secara ini hampir 3 dB gitu kan. Terus kemudian ada kaca, kemudian ada pintu, kemudian marbel termasuk dengan beton ya. Terus termasuk juga misalnya dinding yang dipakai itu adalah bata merah gitu ya. Jadi dengan menggunakan tools EKHAU ini tanpa perlu kita tahu bahan atau obstacle dinding yang ada di tempat Bapak Ibu, dia dapat mendeteksi bahwa coverage signal ini di ruangan ini ternyata hanya mencukupi beberapa area saja. Kenapa? Karena ternyata obstacle-nya itu, halangannya itu berupa beton, seperti itu. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, kita juga bisa dapat memvisualisasikan dalam bentuk 3D ya. Di sini kita bisa melihat ketika kita pasang access point ya dengan menggunakan tools EKHAU ini, kita bisa melihat coverage signalnya nanti dia akan lewat mana saja gitu. Sehingga dengan hal ini ya, dengan kita bisa melihat ini, kita dapat menentukan jumlah access point yang kita butuhkan. Jadi tanpa perlu ibaratnya kayak pasang di sini menggunakan ilmu kira-kira ya. Kayak pasang di sini bagus nih gitu. Secara estetika ternyata pada saat dipasang terjadi namanya blank spot. Nah, dengan tools EKHAU ini dapat membentuk kita di mana posisi yang tepat access point itu harus dipasang. Supaya apa? Supaya pertama tidak berlebih ketika membeli access point. Kedua, tidak terjadi area meminimalisir area yang
blank spot seperti itu. Nah, bagaimana cara kita melakukan desainnya? Yaitu dengan menggunakan denah gedung yang ada di bangunan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita di EKHU ini juga sudah menggunakan AI ya, sehingga pada saat kita melakukan predictive survei itu secara otomatis software akan menghitung jumlah access point yang dibutuhkan. Berikutnya yang terakhir kita juga bisa melakukan validasi terkait coverage signal pada access point yang kita pasang. Nah, di sini Bapak Ibu, saya akan mendemokan ya kondisi sinyal access point yang ada di area ini. Mungkin nanti dari sisi kamera bisa men-shoot ya. Mas Faisal minta tolong Mas. Ya. Didemokan di arah ke depan. Bisa connect nggak itu ke, ini nggak bisa ya? Ini connect ke mana ya tadi? Oh sorry, ini ke access point saya. Nanti Bentar. bisa di zoom nggak sama kamera nih biar kelihatan ya. Mas Faisal nanti ngadepnya ke sana biar bisa di zoom sama kamera ya biar kelihatan. Digendong dulu Sal, gendong dulu. Tas EKH-nya digendong dulu. Jadi ini teman-teman ini tools namanya EKHU. EKHU ini software atau apa Pak? Ini Dia ya? ada Ini software, ada tools-nya, access Pak. point-nya dia. Iya, dia Oh. ada sensor untuk mendeteksi sinyal WiFi Pak. Sinyal WiFi ya. Jadi ini ada perangkatnya nih, bisa di zoom sama kamera nih namanya EKHU. Kelihatan? Nah, ini EKHU nih ya. Ada tulisannya EKHU nih. Jadi makanya mobile ya. Jadi kalau mendeteksi WiFi di area seperti ini di pabrik itu perlu bergerak kan ya Pak Sukma ya, Pak Faisal ya. Jadi makanya mereka pakai toolsnya kayak gini biar ini bisa bergerak langsung ya. Nah, ini mungkin bisa di zoom ke sini kameranya. Nah, ini madepnya ke sana agak tegak sedikit. Ya, kelihatan ya? Naik sedikit. Ya. Biar nanti disesuaikan sama kameramen. Nah, ini jadi ini EKHU. Silakan dilanjut. Nah, di sini bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian, ya, ini terkait spektrum 2,4 GHz yang secara live kondisi real life yang ada di area ini. Jadi kondisi terkait sinyal WiFi yang ada di area ini walaupun secara akses point yang digunakan ini bukan SSID yang WiFi ada yang di sini Pak. Ya, ini berarti kayak kita nyalain tethering gitu Pak ya? Ya, itu nanti akan terdeteksi secara langsung otomatis. Nah, ini bisa kita lihat spektrum sungguh di 2,4 penuh ya Pak ya. Waduh, rame banget ini ya. Rame ya. Dan kalau kita lihat di 5 Mas Faisal, nah ini agak sepi Pak. Oh, ini 5 Seperti itu. nggak banyak ya? Nggak banyak. Nah, kalau misalnya device Bapak Ibu masuk ke 5 GHz, Masih seharusnya kosong. secara konektivitasnya lebih lancar Lebih lancar. daripada 2,4 GHz. Apalagi yang 6. Pengertian lebih lancar nih cuman ke WiFi perangkat akses point-nya doang kan Pak ya? Ke arah internetnya dari akses Kalau point tersebut. ke Pak. internetnya kan belum tentu kan? Ini Ya, belum kan? itu tergantung dari provider bandwidth-nya, Pak. ya atau apa ya. Iya. Seperti itu. Jadi ini adalah koneksi dari kita endpoint ya, mau pakai laptop atau apa ke access point ya Pak ya, access betul, point Pak. ya gitu ya. Jadi di sini bisa kita deteksi secara langsung ya. Ini 5 kosong nih ya. 5 agak kosong Pak. Yang Iya. kosong 6 Pak. Oh, 6 kosong. Oh, nggak ada di sini Pak. Wifi 7 belum ada Pak. Nggak ada di sini ya. Seperti Iya, itu. iya. Apalagi 7. Nah, dan Ini namanya kosong. dan satu hal lagi kita bisa melakukan speed test ya. Speed test. Ya, speed Iya. test. Connect dulu Mas ke network. Ini kalau speed test ini dari mana ke mana Pak? Jadi dari EKHU ini dia akan connect ke salah satu access point Pak, SSID. Oh. Nanti kita bisa tes secara langsung ya, ini misalnya tethering dari mana? Handphone saya ya. Iya, iya, Seperti iya. itu. Dan di sini bisa kita melakukan speed test secara live. Kalau misalnya end device Bapak Ibu connect ke SSID ini, perkiraan dapat bandwidth-nya berapa? Oke. Nah ini bisa secara langsung real. Ini adalah tetap bandwidth dari perangkat kita ke access point itu ya Pak ya. Betul, betul, Dalam Pak. hal ini adalah
handphone tadi ya? Ya, handphone, Handphone Pak. ya, tethering Seperti ya. itu. Tethering, Bacanya gimana Pak? Ngeliatnya gini Pak? ya ini terkait signal yang ada, Pak. Oh, Summary-nya, Pak. summary-nya aja ya. Iya. Iya, iya. Udah keluar summary-nya? Belum? Belum. Oke. Nah, ini kelihatan, Pak. Ini sama kayak kita ngetes Speed internet test, Pak. ya, speed Betul. test ya. Jadi Betul, ini Pak. adalah downloadnya sama Uploadnya, Pak. uploadnya ya, kecepatan Ah. download dan upload ya. Ya, seperti itu. Jadi dengan hal ini kita bisa melihat secara langsung kualitas dari kecepatan bandwidth internet yang kita miliki, Pak. Iya, iya. Di iya. lapangan seperti itu. Oke. Tapi kalau secara lokal mungkin akan berbeda ya, Iya, Pak. iya. Pak, saya nggak kebayang teknisnya gimana Pak kalau kita diundang ke pabrik, berarti kita mesti ngelihat dari satu titik ini, kemudian ngelihat titik ini gitu Pak ya? Betul, kita akan Wah. muter, Pak. Oke. Ya, sesuai dengan Iya, iya. floor plan yang atau desain Desain, gedung yang ada iya, yang diserahkan kepada kita. Pantesan Mas Faisal kurus. Iya. Karena mesti Seperti kelilingin banyak titik ini ya. Betul, Pak. Kebetulan Ah, terkait request dari pemanfaatan tools ini, Pak, beberapa kali kita diminta untuk melakukan namanya troubleshooting ya, untuk melihat Pak, saya sudah pasang akses point, kok masih lambat ya? Oke, Iya. kita coba tes pakai EKHAU, kita coba survei, hasilnya sungguh di luar dugaan, Pak. Rata-rata yang terjadi itu pada saat kita survei jadi ketahuan, oh ternyata ada akses point di luar dari akses point yang di manage oleh tim IT kita, ya. yang menyebabkan secara frekuensi jadi lebih penuh. Nyolong nih ya. Ya, Jadi ada orang yang dan ini diam-diam. juga secara isu security kan jadi Ya. ketahuan, Pak ya. Ya, Oh ternyata ada perangkat yang di unmanaged ya oleh tim IT, tapi ada di situ. Ya, betul, betul. Seperti Oke. itu. Karena tidak bisa dipungkiri ketika misalnya ada tamu yang datang, oh melihat oh SSID-nya ini nih sama gitu kan. Betul, betul. Dengan SSID yang di manage oleh tim IT Jadi kita. kadang-kadang kita nggak terlalu aware ya Pak ya. Betul, Begitu Pak. masuk, rata-rata misalnya nih kalau kita ke pabrik, itu ada misalnya SSID tamu gitu Pak. Betul. Ya kan? Heeh. Kita connect aja gitu gampang Ya. gitu ya. Ya, ternyata itu bukan punyanya ini ya, Ternyata bisa jadi itu bukan punya si pabriknya tim ya. pabriknya. Oke. Seperti itu. Dan itu kan jadi sebuah celah security ya, Ya, Bapak ya. Ibu sekalian. Ya. Karena bisa jadi pada saat oke koneksi internetnya lancar, Pak. Iya. Cepat, tetapi ternyata ada malware yang diinfect ke Betul, perangkat betul. kita. Jadi ini Seperti itu. concern ya buat kita semua, terutama yang suka nyari-nyari wifi gratis Pak. Ini Betul, Pak. banyak Nah, banyak orang-orang begitu nyampe langsung nanya wifi-nya apaan, passwordnya gitu ya. Nah, ini betul. harus hati-hati. Nah, Apala- tadi sebetulnya EKHAU itu berarti membantu kita ngelihat kualitas dari sinyal ya Pak ya. Betul, Pak. Koneksi dari sinyal. Kalau tadi security, Security dia dapat mendeteksi akses point di luar dari akses point yang oh, kita oke, manage. mendeteksi akses point di luar dari akses point yang seharusnya kita Ya, manage ya. betul, Pak. Oke, jadi itu menurut saya hal yang menarik karena tanpa sadar kita biasanya kalau di pabrik ini main bawa perangkat Pak karena murah ya beli sekarang akses Betul, point. Langsung colokin aja ke jaringan terus sudah Betul. dia on. Betul. Kalau nggak dapat koneksi dia connect ke akses point yang dibawa. Oke. Pak. Apalagi udah cukup materinya? Ya, mungkin itu yang dapat kita sampaikan, Pak, terkait solusi yang kita berikan terkait untuk menguji performa WiFi Ya. di tempat Bapak Ibu sekalian. Dan jika nanti ada kebutuhan seperti itu, nanti bisa menghubungi kami secara langsung atau melalui Aptiknas, Pak ya. Ya boleh, Seperti boleh. itu. Aptiknas pasti sedia bantu ya. Siap. Pak sebelum selesai saya mau nanya apa bedanya kalau sekarang ini kan juga ada tools-tools seperti apa yang Signal ini Pak, yang Android ya kan? Atau yang di handphone di laptop kita bisa pasang aplikasi Hitmap, seperti itu. Ya, Apa bedanya dengan EKHAU ini Pak? baik. Apa bedanya dengan EKHAU? Nah. Ya, ada yang lebih murah gitu ya, Ya Pak betul. Android aja kasih Oke. gratis Pak ya kan? Yang pertama Bapak Ibu sekalian, kalau untuk di software EKHAU itu ya dia memiliki fitur pertama terkait obstacle, Pak.
Obstacle, oke. Contoh. Oh, kalau ini ya apa? ada halangan ya Halangan di apa? tembok, di apa ya, Tembok, kelihatan ya. dinding dan lain sebagainya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia memiliki database sekitar 6 ribuan, Brand. 4 ribu brand access point. 4.000 brand access point, oke. Ya, yang di mana kita dapat melakukan simulasi, Pak. Nah, Dalam artian gini, di tempat Bapak pengen pasang access point misalnya Cisco tipe sekian. ya, Oke, kita bisa mensimulasikan di sisi EKHAU. ya. Kira-kira penempatan yang pas buat access point ini Di mana? itu di mana saja Ya. lokasinya. Sehingga pada saat implementasi atau pemasangan itu tidak jauh-jauh sesuai dengan hasil simulasi yang sudah Oke. kita lakukan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, di tools EKHAU ini ya, ini kebetulan dia memiliki 6 sensor, Pak. 6 sensor. Ya, 6 sensor yang dimana kalau tadi kita menggunakan software, obstacle-nya kita masukin manual Oh. ya. Tapi kalau kita menggunakan ini udah kita tinggal jalan aja. Ya, kita mobile ya, bergerak ya, Mobile, nanti jalan saja, akan dia kelihatan secara, ya. Otomatis akan mendeteksi obstacle-nya mana saja, access point-nya mana saja, termasuk mungkin ada area-area yang blank spot ya. Oke. Seperti itu, Pak. Itu Ya. kenapa EKHAU menurut kami salah satu solusi untuk membantu Bapak Ibu ketika mengimplementasikan WiFi. Jadi Seperti mau itu. nanya lagi nih Pak, gimana bocorannya nih? Gimana menentukan titik ini adalah titik yang sesuai? Nah, akses point pasang di sini, ya kan? Baik. Nah ini ngetesnya gimana? Kalau yang sekarang kan user kebanyakan ngetes ini geser, ngetes ini oh nggak kuat. Betul, geser Pak. ini. Nah, Betul. ini sama apa enggak atau malah udah bisa dibantu sama tool seperti ini? Nah, di software EKHAU ini, Pak, ketika menentukan titik ini itu bisa dilakukan secara otomatis, Pak. Kenapa? Otomatis? Ya, Oh. karena di EKHAU ini sudah menerapkan teknologi AI yang dimana dia akan menentukan titik yang pas, Oke, ya, sesuai dengan denah gedung kita. ya, ya. Seperti itu. Termasuk juga dengan posisi obstacle-nya. Ya. Ya, seperti itu. Jadi bisa nggak secara manual? Ya. Oh, bisa juga. Bisa, ya. Kita tinggal drag and drop, Ya. nanti kita akan melihat secara Ya, sinyalnya kira-kira coverage-nya sampai mana. Seperti itu, Pak. Ya, ya, ya. Secara Oke. otomatisnya. Oke, terakhir Pak, ini mendingan beli apa pakai jasa Bapak? Baik, pertanyaannya mendingan beli atau pakai jasa? Karena katanya gak murah juga nih ya. Memang lumayan, Pak, harganya, Iya, Pak. iya. Pertama adalah terkait dengan kebutuhan, Pak. Ya, Ya. Yang kedua, yang paling utama pastinya adalah terkait budgeting, Pak. ya betul. Budgeting ini UD kira-kira Pak, UD Pak. budgeting ini kira-kira dari sisi Bapak Ibu sekalian bisa merelakan gitu untuk membeli tools ini atau oke lah, saya emang ada kebutuhan seperti itu gitu. Ya, ya. Saya Jadi mesti kalau punya gitu. kalau si perusahaan itu butuhnya udah sangat intensif mungkin ya, Betul. karena dia menggunakan WiFi, mungkin perlu beli ya. Perlu, Pak. Tapi kalau tidak mungkin bisa menggunakan jasa dari SmartNet Indo ya Pak ya. Betul. Oke. Jadi kita bisa memberikan solusi sesuai dengan kebutuhan, Pak. Baik, baik. Seperti itu. Oke, baik. Itu terima kasih Pak Sukma, Pak Faisal atas waktunya bisa sharing bersama dengan kita di sesi yang kedua Manufacturing Digital Hub hari ini. Dengan tema tadi adalah Smart Manufacturing Present EKHAU ya. Ini untuk Wi-Fi Analyzer ya. Kalau saya nyebutnya dulu Wi-Fi Analyzer Pak. Betul, Pak. Ya, Wi-Fi Intelligent ya untuk kebutuhan Smart Manufacturing kita. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya Pak. Terima kasih, Pak, atas kesempatan dan waktunya. Thank you Pak.